Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita. Membuka Alkitab kita dari Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 sampai dengan 23. Ratapan 3, 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Sekali lagi saya akan membacakannya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Bapak Ibu, ketika kita berbicara dasar atau alasan kita bersuka cita, kita tempatkan pada dasar yang benar, yaitu Tuhan sebagai sumber sukacita. Kita bersuka cita oleh karena keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita bersuka cita di dalam doa kita. Kita bersuka cita. Dan pagi ini kita belajar tentang bersuka cita. Kita bersuka cita karena Allah yang setia. Jadi kita ketika mengingat kesetiaan Tuhan, mengalami kesetiaan Tuhan, tidak ada alasan untuk tidak bersuka cita. Saudara, Ratapan 3 ini Tuhan nyatakan firman ini di tengah-tengah situasi yang pada waktu itu sama sekali tidak nyaman. Kota Yerusalem tepatnya hancur. Masa depan tampak gelap. Semua orang itu dikalahkan oleh Babel. Kemudian sebagian besar mereka dibawa ke pembuangan. Sebagian juga ditinggalkan. Tembok hancur. Bait Allah, simbol kehadiran Allah juga hancur. Sudah bayangkan betapa gelap, betapa tanpa harapannya orang-orang Israel pada waktu itu, orang Yehuda. Pastilah dalam keadaan yang betul-betul terpuruk. Dan mereka berduka. Maka saudara, kalau saudara membaca dalam kitab Ratapan, memang mereka betul-betul meratap, menyesali, sedih, meraung di hadapan Tuhan oleh karena keadaan yang sedemikian. Di tengah-tengah suasana seperti itulah kalimat yang saya dan saudara baca hari ini dinyatakan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Sudah dalam tempat yang gelap itu, ayat ini bukan sekedar penghiburan. Firman Tuhan ini bukan sekedar penghiburan. Firman Tuhan ini adalah deklarasi iman yang lahir dari tempat yang paling dalam. Nabi Yeremia yang dipakai oleh Tuhan pada masa itu tidak menunggu situasi berubah untuk menemukan sukacita. Tidak menunggu semua dipulihkan lagi. Tembok dibangun, bait Allah dibangun, kemudian suasana baik lagi. Tidak. Untuk bersukacita tidak menunggu kembali suasana itu. Yeremia menemukan sukacita dalam pribadi Tuhan yang setia. Yeremia menemukan sukacita itu di dalam pribadi Tuhan Allah yang tidak pernah berubah kesetiaannya. Sukacita sejati tidak lahir dari keadaan yang bersahabat. Jadi bukan karena situasi kondusif, menyenangkan, Anda dan saya mengalami sukacita. Sukacita sejati tumbuh ketika kita menyadari bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah habis, bahkan ketika kekuatan kita habis. Sukacita sejati tumbuh ketika kita menyadari bahwa rahmat Tuhan baru setiap pagi. Bahkan ketika kegagalan kemarin masih terasa. Sukacita sejati tumbuh
ketika saya dan saudara menyadari kesetiaan Tuhan Allah tidak bergantung pada kualitas iman kita, tetapi pada karakternya sendiri. Saudara menyadari ketiga hal ini yang membuat saya dan saudara bisa bersuka cita. Ada saat-saat ketika hidup saya dan saudara terasa berat, doa terasa hampa, dan langkah saya dan saudara terasa lelah. Namun justru di titik-titik seperti itu, kesetiaan Tuhan itu menjadi nyata. Dalam situasi-situasi seperti itu, kesetiaan Tuhan menjadi nyata. Tidak selalu dalam bentuk jawaban instan memang, tetapi dalam bentuk penyertaan yang tenang, kekuatan yang muncul tanpa kita sadari, dan pengharapan yang tiba-tiba menyala kembali di tengah-tengah situasi yang tidak baik sekalipun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, sukacita orang percaya bukanlah emosi sesaat, bukan perasaan, bukan feeling. Sukacita kita adalah keyakinan yang bertahan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita satu hari pun, bahkan satu detik pun. Tidak ada satu pagi pun tanpa penyediaan rahmat baru itu. Selalu baru setiap hari. Besar setiamu. Saudara, itu sebabnya kita dapat berkata, hari ini aku bersuka cita. Bukan karena hariku mudah, tetapi karena Tuhanku setia. Biarkan sudah setiap hari engkau boleh katakan ini, hari ini aku bersuka cita. Bukan karena hariku mudah, tetapi karena Tuhanku setia. Amin, saudara. Dalam situasi ini. Dan ketika kita menjadikan kesetiaan Tuhan sebagai dasar sukacita, kita menemukan bahwa apapun yang terjadi, kita tidak pernah berjalan dalam kekosongan. Apapun. Ada tangan yang memegang kita. Ada kasih yang menopang kita. Ada Tuhan yang sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Bersama-sama dengan kita. Saudara, kesetiaan Tuhan tidak berubah. Dan di dalam itulah, kesetiaan itulah, sukacita kita berdiri teguh. Mari kita bersukacita oleh karena Tuhan Allah kita setia. Karena Tuhan Allah kita setia. Sembah Tuhan Yesus. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Naikkan pujian di hadapan Tuhan. Hosana Tuhan. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku.
Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku. Tuhan, Engkau yang setia dalam setiap musim hidup kami. Di tengah pergumulan Engkau tetap hadir. Di tengah kelelahan Engkau memberi kekuatan. Di tengah ketidakpastian Engkau menjadi jangkar yang tidak pernah goyah. Ajari kami untuk melihat setiap pagi sebagai penyertaan baru dari kasih-Mu. Teguhkan iman kami ya Tuhan, pulihkanlah sukacita kami, dan bawa hati kami kembali percaya sungguh-sungguh bahwa kesetiaan-Mu cukup bagi setiap langkah hidup kami setiap hari. Kasih setia-Mu cukup bagi setiap langkah hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami bersuka cita karena Engkau Allah kami yang setia.